Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semua, selamat siang semua teman-teman pembelajar Bible Study bersama saya. Senang sekali saya bisa berjumpa, berkumpul kembali. Thank you. Ibu Triani dari Sorong sudah siap belajar, sangat menyemangati saya. Ibu Ana dari Wonosobo, Ibu Erianti, selamat siang. Ibu John Carol Tangku dari Jayapura, apa kabar Jayapura? And Ibu Jane Carol, senang sekali bisa bertemu. It is well with our soul, isn't it? Selama 2 tahun pandemi ini. And kita masuk tahun ketiga ya dengan si Omicron. Thank you so much Ibu Jane Carol, you really bless me. And hey Linda dari NTT Labuan Bajo kah? Thank you so much untuk kesaksiannya. Aduh, refresh my memory. Waktu melayani di rumah papa mamamu di Surabaya. Thank you so much. Nanti dibaca ya kesaksianmu. And kita mau sambut Helmi Helena. Ibu Helmi Helena dari mana ya? Saya lupa loh, sorry loh. Anyway, yang baru namanya masih baru-baru ini Happy New Year ya. And Nita Stefani. Ibu Nita Stefani dari Bogor. Salam kenal. Thank you untuk bergabung di Bible Study ini. And sudah ngikutin pengajarannya ya. Wow, semangat sekali saya ini. Thank you so much Bogor. And Pipin Jantur dari Palembang. Wow, luar biasa. Thank you untuk sudah menjadi teman belajar Alkitab bersama-sama and menjalaninya bersama Roh Kudus. Ibu Ratna Yuliamati, thank you for your learning and tidak mau ketinggalan ya. Apapun yang Anda hidupi dalam hidup ini, ingat Tuhan beserta kita. Shirley Futa, shalom juga. Thank you so much sudah menjadi pembelajar juga dan mau mengikuti terus. Dan kita punya teman baru lagi, Ibu Joan Karel dari Jayapura, Danice Malvina. Shalom Ibu Dalnice, apa kabar? Bagaimana kondisi di Jayapura? Jakarta banyak hujan tiap malam. And sahabat kami dari Kencong di Jawa Timur, daerah Jember, Agus Hermawan. Thank you so much untuk semangatmu untuk selalu mau praktekin day by day dan mengalami Tuhan ya. Amazing. And Oma Heidi Waburuntu, terima kasih sekali untuk melayani teman-teman kita yang dari seluruh Indonesia bergabung hari ini. Pak Waluyo, thank you so much untuk bergabung dalam Bible Study ini. Salam ke Ibu Trace ya. And hai Meksiko, apa kabar? Thank you so much Ibu Jane in Rimber Indi. How is Mexico City? How is it very cold now? And thank you untuk Eva Saragi yang melayani juga ya. Hey, how are you from Phoenix, Arizona, Ibu Irintan and the family. Terima kasih untuk menerima pembelajaran dari Bible Study ini. You really bless me. And thank you so much untuk Margaret Josh dari Jepang. Terima kasih. Oh, Ibu Erianti dari Semarang ya. Oke. Terima kasih sekali Semarang, Batam, Frida Manopo, Mokusuli dari Batam. Salam kenalan. Terima kasih sudah bergabung di Bible Study ini. You are really special. Ibu Tong, terima kasih untuk sudah bergabung juga. Pak Jayadi Horas, apa kabar? Jadi tinggal di Medan jadi ikut horas-horas ya Pak Jayadi ya. And dari Ruteng ya, Linda ya. Oh wow, tingginya kayak apa nih jam segini tingginya. And thank you so much Ibu Helmi dari Jakarta. Tuhan menjaga Jakarta, korek ya. Ibu Erna, selamat siang. Siap belajar juga. Dharma Juang, selamat siang. Dharma Juang, aku lupa dari mana nih, dari kota mana nih? Dari bagian atau di Jabodetabek juga. Hai Ibu Feni, Teresa Meles, apa kabar? Udah sehat ya? Wow, oke. Ibu Maya, MJ Siska, everybody else. Selamat pagi dari Hilversum, Holland ya, Nederland. Thank you. Kita akan berdoa untuk siap masuk dalam pembelajaran yang saya akan percaya kalau Anda hidupin dan renungkan, meditasi, Anda akan menjadi anak Tuhan yang keluar dari
pandemi global ini lebih kuat, lebih sehat dibandingin sebelum-sebelumnya. Amin, kita doa. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami bersyukur, sangat bersyukur Bapak untuk kehadiran-Mu. Dengan kehadiran teman-teman sepelayanan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, berkumpul setiap Sabtu dan Kamis bersama-sama untuk mengenal Allah yang sayang kami, Allah yang mati buat dosa kami, Allah yang menebus segala dosa dan kejahatan kami. Sehingga kami bisa putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Kau ajak kami berperkara, thank you Lord. Tidak ada pribadi yang begitu mengasihi kami tanpa batas, tanpa syarat. Seperti Engkau Bapa Surgawi, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dari seluruh Pulau Jawa, Sumatera, dari Belanda, dari Australia, dari Switzerland, dari Amerika Serikat. Bless your people, Lord, I pray. And bless my tongue, bibirku, lidahku, supaya bisa menyampaikan pesan firman yang Kau taruh di Bible-Mu dan gue di catatan pembelajaran ini. Kami urapi semua umat-Mu dengan urapan Roh Kudus yang akan mengajar kami. Di dalam nama Yesus Kristus, semua firman yang dimengertikan oleh Roh Kudus akan memerdekakan kami dari tipu daya setan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amen. Oke, kita akan belajar kembali mengenai apakah Anda ini siap, antusias nggak sih mengikuti jejak jalannya Tuhan Yesus kita. Right? Kita tuh dipanggil di Matius 4 ayat 19. Ingat ya, kita semua ini yang hidup sebagai penganut agama Kristen dan memiliki nama Kristen, di KTP bisa tulis Kristen. Sebetulnya Anda itu dalam perjalanan rohani mengikuti Yesus satu kali. Sebab kita tidak tambah muda, kita tambah senior, kita tambah bertumur. Sama seperti saya, tambah berumur. Nah, saya mau kasih tahu pada Anda semuanya hari ini, perjalanan ini nggak ada replay, nggak ada repeat. Either you finish well or you are destroyed. Udah gitu aja lah. Ya, tidak ada siapapun hidup di dunia ini bisa diulang sekali. Makanya Tuhan kasih proses perjalanan. So spiritual journey is a process. Saya belajar dari Dennis Banner, saya belajar dari banyak hamba Tuhan yang kenal Tuhan secara pribadi because of solitude, silence. You know what they saying? Destinasi sudah kelar kan? Kan sebelum dunia dijadikan, Allah udah panggil pilih Anda untuk menjadi seperti apa. Baca kitab Wahyu itu kan baca Alkitab dari masa depan kan. Lihat ke belakang bagaimana prosesnya ke tempat itu. So, your life is only one time di bumi ini loh. And it's a journey. Yang dipentingin bukan destiny-nya. Destiny-nya itu urusan Tuhan. Yang dipentingkan how do you get to the destiny. Eugene Peterson berkata, we've been focusing too much on the truth. Never on the way. Padahal Yesus memperkenalkan dirinya Yohanes 14 ayat 6. I am the way, the truth, the life. Nobody come to my Father except by me. Jadi Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada satu orang pun dapat datang ke Bapakku kecuali melalui aku. Jadi jalan menuju ke Bapa Surgawi punya hubungan intim in loving union seperti Peter Scarsiro ajarkan only through Jesus. Nah, Anda yang dengar Bible study ini jangan terlalu banyak kumpulin fakta kebenaran ayat ditulisin semua. Hati-hati loh. Sebab yang Tuhan Yesus katakan, this is the time especially di masa pandemi COVID ini. Anda tahu the way melalui krisis-krisis ekonomi, krisis kematian, krisis kehidupan, krisis kesehatan, krisis kehidupan sejahtera keluarga, itu ini perjalanan justru. Nah, semua hamba Tuhan berkata butuh pengajaran memproses gangguan mental. Banyak ternyata di musim global pandemi COVID-19 ini, sekarang udah COVID-21 ya, 2021, karena sudah mulai muncul mutasi varian yang baru dari si Delta menjadi Omicron. Ternyata kata Delta, Omicron, itu bahasa Yunani semua loh, angka-angka semua loh itu. Omicron ini masuk di 2021 di Afrika Selatan. Nah, kita di 2022 sedang mengalami reaktif serangan si Omicron.
Nah, yang dipentingin kan destiny udah final. Pokoknya Anda mempelai Kristus, Anda akan berubah serupa Kristus. Itu done deal, udah nggak bisa diubah-ubah. Kalau saya ikutin pelajarannya dari Franklin Covey, dari 4 disiplin execution, that's the lag measure. What you need to do is you need to know the lead measure. Apa lead? How do you lead your life day by day by faith, supaya Anda melalui Omikron, melalui COVID-19, Delta, varian Delta, kemudian Omikron, bisa nggak nyampe ke destiny yang sudah pakem itu loh. Ah, jadi the journey is more important to focus on. Nah, katanya kalau di tengah badai, di tengah krisis, aslinya orang keluar. Enggak, bukan asli. Kondisi saat dia terima Yesus sama setelah terima Yesus itu bisa dibukakan. Sehingga kita juga sebagai murid yang belum sehat emosinya. Karena kalau Anda baca Yesaya 61 ayat 1 sampai 4, Yesus tidak datang ke bumi diutus oleh Allah Bapa waktu Roh Kudus turun padanya. Makanya waktu dia dibaptis selam di Lukas 3, kan sambungnya kan ke Lukas 4. Dari Lukas 3 itu dia ke Lukas 4, setelah dibaptis selam diafirmasi Bapaknya secara publik, dia anak Allah ya, kepadanya Allah sangat berkenan loh. Kemudian kan dia dibawa sama Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis loh. Di situ apa yang ada di dalamnya Yesus keluar. Semuanya ada tertulis. Sampai si setannya mundur KO. Dan menunggu waktu yang a better opportune time. Waktu yang lebih cocok untuk nyerang Yesus sekali. Jadi serangan ujian di padang gurun tidak sekali. Berkali-kali dalam perjalanan ini. Apakah Anda jawabannya kayak Yesus? Ada tertulis manusia tidak saja makan roti, tapi setiap perkataannya keluar dari Bapa. Are you depending on the word of God? Lectio Divina. Apakah Anda bisa mendengar suara Allah melalui firman yang Anda baca? Anda butuh latihan loh ini. Kalau nggak diam dan belajar berdiam dan membawa kesunyian Tuhan ke dalam batin Anda, nggak mungkin bisa dengar. Karena suara dia angin sepoi-sepoi basah. Nah, saya mau kasih tahu ini pada Anda sampai ini di brainstorm di otak Anda. Kalau dalam perjalanan ini Anda tetap mendengar suara angin sepoi-sepoi basah itu, mau dihantam badai COVID, kayak badai kebangkrutan, kayak badai potong gaji, kayak sakit penyakit, keluarga meninggal, kayak destiny is still waiting for you. Kenapa? Karena Tuhan gembalamu, takkan kekurangan kamu. Gak mungkin kurang uang, gak mungkin kurang kesehatan, gak mungkin kurang hikmat, gak mungkin kurang hadirat Tuhan, gak mungkin. Dia baringkan kau ke padang berumput hijau, berarti dia menyertai engkau loh. Dan dia tuntun kau ke sungai yang tenang. Domba gak kaget kalau ke tempat yang ramai, air terjunnya keras, musik ke air yang lembut, the creek. Kemudian dia tuntun kamu kepada jalan kebenaran demi nama dia kebenaran. Nah, langsung nih badai pandeminya. Walaupun aku berjalan lembah kekelaman, berjalan ya, gak lagi parkir. Stres, depresi, ngamuk-ngamuk, merencanakan segala macam kutika untuk ngancurin orang, untuk balas dendam pada orang nyakitin Anda, memfitnah Anda, atau cari jalan untuk bisa keluar dari penderitaan keekonomi yang sekarat, yang minem. Nggak ada. You just focus on Jesus. Karena kejar dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apapun yang dunia kejar mati-matian akan ditambahkan kepada orang yang mengejar Tuhan. Matius 6:33. That's the key. Itu dijamin Anda akan sampai destinasi. You become like Jesus. Karena untuk jadi mempelai Kristus, Anda kalau nggak berubah serupa gambar rupa Kristus, karakter kepribadiannya nggak bisa. Wahyu akan menjadi mengerikan bagi Anda. Okay? Because you're not ready. So, kekristenan adalah perjalanan rohani mengikuti Yesus. Di Matius 4 ayat 19 dikatakan, kalau saya baca di TPT Bible, Jesus called out to them and said, "Come and follow me, and I will transform you into men who catch people for God." Jadi translation Brian Simon, the Passion Translation. Jadi tujuan mengikuti Yesus supaya Yesus bisa transformasi Anda, bukan Anda yang berubah. Yesus merubah Anda menjadi orang-orang yang menangkap orang kepada Tuhan. Perkenalkan kasih-Nya, perkenalkan pengampunan, penebusannya. Karena di dunia Anda bisa ketemu orang Kristen yang gak mau ngampuni Anda. Menolak mengampuni, berhak menghakimi. So, kalau Anda ketemu Yesus, hidupmu gak dikontrol orang itu. Mau diintimidasi kayak apapun gak. Kekuasaan Tuhan lebih besar daripada manusia. Manusia kan cuma debu. Mazmur 103. Katakan itu. Ikut Tuhan. Jangan takut sama orang yang bisa membunuh
tapi nggak bisa menghancurkan nyawamu. Tapi takut sama Yesus yang bisa membunuh dan membuang nyawamu ke neraka. That's the person that you need to be afraid of. Kemana untuk Anda bisa mengalami transformasi? Di TPT berkata, I will transform you. Jadi kalau orang tua tuh suka marah-marah, aku udah angkat tangan deh sama anakku ini, aku udah bawa kuat deh, nggak tahu dia mengubah dia tuh gimana sih, dia males sekali supaya jadi rajin kayak kakaknya. Nggak bisa, Bu. Dia mau lihat ibu berubah dulu, melayani dia dengan kasih seperti Yesus melayani ibu. Nah, kalau Anda nggak pernah izinkan Tuhan Yesus melayani ibu, bagaimana ibu melayani anakmu? Anda nggak bisa beri apa Anda nggak punya. Transformasi dilakukan oleh Yesus di dalam kita dulu yang nuntut orang lain berubah. Oke? Dan Anda akan dibawa ke tempat mana? Ke kayu salib. Nanti di kayu salib dan kasih karunia Yesus akan memimpin Anda, memimpin saya kepada kehidupan di mana kuasa kebangkitan dan kuasa Roh Kudus bekerja di pada Anda. Itu loh, bertemu dengan Yesus dengan kuasa kebangkitan dan kuasa yang akan merubah, mentransformasi Anda. Dan itu berjalan dari day by day, tahun per tahun. Kayak saya udah ikut Tuhan 30 tahun. Ini maksnya ini perubahannya ini baru saya nikmati itu 6 tahun terakhir loh. And because of Tuhan ngomong sama saya di toko buku. Ambil buku ini, which is the Emotionally Healthy Spirituality, this book. Anda kalau baca buku ini, I'll show you ya. Anda ini bukan buku textbook. Anda baca buku ini by praying and bacanya slow. And Anda tidak bisa tergesa-gesa, and Anda bisa duduk begini and berbicara dulu supaya ngerti apa sih intinya di halaman ini. Kemudian Anda renungkan. Dan Anda lihat diri Anda di situ enggak? Apakah saya hidupnya ini penuh dengan penyangkalan diri, nyalain orang lain, selalu bikin orang lain jadi korban, saya nggak mau mengakui saya dosa, saya ada salah, atau saya rasionalisasi kenapa saya bereaksi seperti itu, atau saya saya nggak mau pikir, saya lari ke kerjaan, saya abaikan aja. Saya pergi shopping, saya kecanduan. Bagaimana saya menumpukan penderitaan saya ya? Rasa sakitnya tuh gimana ya? Supaya saya gak kepikiran lagi, gak stres gitu loh. And you slow down and stop. That's how you read this book. Anda gak baca buat informasi. Kenapa ini buku mengenai gunung es Anda kok. Gak akan ada urusan dengan kejadian dengan orang-orang akan muncul. Tapi yang perlu diperhatikan kamu baca ini dan kejadian itu melakukan apa ke kamu? Reaksi di emosimu kayak apa? Nggak bisa Anda baca langsung kayak, sahabat melakukan ritme daripada supaya kita bisa mengalami makanan rohani yang nikmat dengan ritme berhenti dalam ibadah harian dan sabat. Kita akan dalam badai dan hanya sedikit, nggak bisa begini. Because ini journey dari Roh Kudus bersama Peter Scarsero. Kayak waktu Yesus dipimpin Roh Kudus di padang gurun. 40 hari loh. Sendirian loh sama Tuhan loh. Sama Roh Kudus loh. Nggak ada teman. Itu loh solitude. So apakah kejadian-kejadian dalam hidupmu dalam perjalanan itu akan membawa Anda ke salib Kristus? Kenapa kok ke salib Kristus? Of course. Karena salib Yesus adalah pusat dari hubungan kita dengan Yesus. Gak ada orang Kristen bisa rohani kalau lupa sama salib Kristus. Percuma beli kalung salib emas. Kalau Anda gak menghidupi kehidupan Yesus. Ingat loh, Yesus tuh jalan loh. Eugene Peterson berkata banyak pendeta yang lupa menekankan Yesus tuh jalan. Artinya kalau kita ikut Yesus, dia tuh jalannya. Berarti kita ngikutin gaya hidup dia waktu di bumi. Terutama 3,5 tahun terakhir. Karena 30 tahun pertama gak kelihatan. Yang tahu cuma Yesus sama Maria. Dan orang-orang di usia 12 waktu dia dibawa di hari Paskah ke Yerusalem. Duduk di bait Allah, dia dengerin orang-orang Farisi itu ngajar tuh. Tapi kalau Yesus sabar ya dengerin orang Farisi, kita juga mesti sabar. Itu orang-orang yang ngomong ayat, ngomong firman tapi gak ngidupin. Nah kita yang ngidupin akan banyak babak belur. Gak enak. Saya kasih tahu pada Anda semuanya, saya ngomong sama semua tim grup EHS saya. Ini buku nih ya, cuman 2 loh.
Hanya 2 dari seluruh pengajarannya, cuman 2 dibikin. Ini adalah latihan daripada para biarawan-biarawan dan biarawati yang dia lakukan tiap hari di monasterinya. Tapi bisa nggak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagi pejabat pemerintah, presiden, perdana menteri, bagi ibu rumah tangga, bagi ART, bagi tukang beca, bagi sapam yang cinta Tuhan, bagi banker, bagi pemilik perusahaan konglomerat, bagi anak cucunya, bisa nggak ini dihidupin? Yang dihidupin oleh biarawan itu? Bisa, makanya dibikin ini. Kenapa kok bukunya kok cuma 2? Loh, pengalamannya Anda bisa sama dengan pengalaman dari renungan-renungan di sini. Thomas Merton, Teresa Avila, Joni Eareckson Tada. Anda mau ngalami hidup kayak begitu? Karena itu hidup mereka tuh sejalan sama firman. Karena udah gak ada pilihan lain. Jadi Anda jangan pengumpul sejarah. Anda akan ngalami yang namanya berat lakukan ini. Semua murid-murid di dalam EHS group saya berkata, aduh berat, aduh susah, bangunnya aja juga susah, suruh diam juga susah. Of course, ini baru realistically the ways of Jesus. Kan Yesus jalan-jalan salib. So salib itu tempat kita mati, nggak ada salib itu tempat pajangan di leher, pakai berlian batu berapa karat. Tapi tempat kematian, dan kita pergi ke salib itu every day. Jadi day by day ini membawa Anda ke salib. Dan nggak mudah. Saya bilang, dari pengalaman saya pribadi ya, ini berat loh lakukannya loh. Tapi hasilnya menyenangkan. Karena hasilnya tuh outcome-nya tuh dari pekerjaan tangan Tuhan. Waktu kita datang ke kaki Tuhan, menanti dia dan berdiam, kita lagi izinkan Tuhan datang ke kita, masuk ke diri kita, kan dia ada di dalam diri kita. Dan merubah, membentuk batin kita. Pasti dong, kita ikut Kristus kemana aja. Apalagi kalau ajak ke pesta sama Yesus, di mana air berubah jadi anggur. Atau di pantai yang penuh dengan matahari yang bersinar, cuaca cerah. Di mana kode itu Yesusnya berkhotbahnya di kapal lagi, keren, in style ya. Kayak dulu saya di truk terbuka di depan pasar, di alun-alun di Papua Nugini, keren. Aduh, kayaknya yang keren tuh kita. Tapi kalau suruh ke salib tiap hari, tapi kan ke Papua Nugini kan setahun dalam 10 tahun. Kayak khotbah di kapal sama dipakai pakai mikrofonnya kaptennya di kapal laut itu kan cuma sekali dalam berapa tahun. Salib tiap hari, saudara-saudara. Anda bisa bayangkan nggak kamu ke salib tiap hari berkali-kali? Ini adalah undangan ke setiap pribadi yang sangat menakutkan. Dan ini adalah undangan untuk berjalan sendirian. Jadi Anda yang udah kawin, Anda nggak bisa bonceng sama suamimu atau istrimu. Nah, para pendoa syafaat, Anda ke salib Yesus tiap hari nggak? Nah, yang tahu Anda ke salib Yesus tiap hari itu ya suamimu, istrimu, anak-anakmu. Bagaimana komentar mereka? Apakah mereka mengalami Yesus melalui pendoa-pendoa syafaat di keluarga ini? Nah, sebagai hamba Tuhan 5 jawatan, keluarganya masing-masing mengalami Kristus nggak ya kasihnya ya? Di keluarganya. Tanyanya ya ke anak istri, ke suami istri atau besan atau cucu. Tanyanya ke mereka. Jadi penderitaan mengurangi penderitaan dalam menjalani ini. Karena pada waktu Anda melakukan ini, terus Tuhan merubah gitu ya. Terus orang-orang di keluargamu bisa bilang, kok lu aneh sih? Antik tuh kok tiba-tiba jadi. Mereka pada ngomong-ngomong di belakang Anda. Biasanya dia begini, kok dia bisa berubah begini ya? Dia kesamber apa ya? Kesamber geledek kali ya? Kok bisa, ada maksud apa nih? Ada motivasi apa nih bisa berubah begini? Aneh. Dan Anda akan dicurigai. Karena kok tiba-tiba bisa mengalami perubahan. Nah, Tuhan akan intervensi. Buat mereka tuh kayak ada alien masuk ke keluarga kita. Buat kita kayak, aduh kok aku bisa berubah begini ya. Nah, Anda akan mengalami penemuan-penemuan pribadimu. So, setiap transformasi yang Yesus lakukan akan membawa Anda pada penderitaan loh. Penderitaan ini akan mengurangi kita sampai Anda gak ada apa-apanya. Nah, Anda nggak mungkin kesalib lah, sampai Anda tuh ancur-ancuran dan daya pikiran, intelek, IQ-nya Anda, kejago matematikanya Anda habis total. Saya suka nih sama Søren Kierkegaard dari Swedia, teologian dan dia seorang ahli filsafat. Dia berkata kayak gini, God creates everything out of nothing. Betul kan? Dia kan berfirman kan, jadilah terang. Kan gelap waktu itu samudra, kegelapan menutupi samudra raya. Dia cuma ngomong dan
And everything which God is to use, tapi kalau ada dibuat dari sesuatu, misalnya tanah tuh dari buat badannya Adam, dia first reduce to nothing dulu loh. And to be reduced to nothing is to be dragged to the foot of the cross. It is such a severe mercy, belas kasihan, tapi mengerikan sekali. Severe tuh keras. Kayak Roma, Paulus tulis kepada jemaat di Roma, kamu mesti kenal the severity of God and the mercy of God. Jangan cuma tahu belas kasihan Tuhan, kekerasan Tuhan juga mesti kenal. Jadi setiap penderitaannya memaksa kita ke lutut kita, sampai lutut kita itu di kaki kayu salibnya Yesus di Kalvari, di Golgota. Kita tuh mati dari kedagingan kita. Jadi kenapa kok debat dia tuh susah Bapak Ibu sekalian? Karena dagingnya dimatiin. Bayangin tuh pertama kali Anda doa cuma bisa diem. Gak boleh mikir, gak ngomong, gak minta mujizat, gak minta apa-apa. Diam terus. Anda baru sadar kan? Anda tuh manusia sibuk. Anda selalu mikir. Mesti apa ya? Gue ngapain? Tanya aja sama diri Anda. Gue ngapain ya? Saya baru tahu loh bahwa di iPhone ini, di bagian setting, di bagian baterai, Anda bisa cek sendiri loh. Sehari Anda tuh nonton film, browsing, segala macam lah. Apa sih saya nggak tahu istilahnya, saya nggak pernah ngutuk-ngutuk situ. Mainan sosmed, Anda bisa tahu berapa jam per hari loh. Dan Anda hitung di situ berapa jam Anda buang waktu tidak merenungkan firman, tidak day by day, tidak datang ke Tuhan. Nah, jangan bohong. Anda mesti ngaca dirimu sendiri. Di kaki salib itu nggak mungkin kita bisa bertahan lama, nggak mungkin. Nanti Anda bisa, gerak nih, capek nih. Dan di situ Anda bisa lihat betapa sombong, arogannya Anda loh. Bahkan bisa ngomel sendiri dan marah loh. Terus Anda bilang, udah males dah. Capek begini. Tapi kan problem menimpa terus, belum kelar-kelar kan. Ekonomi masih belum membaik nih. Selama Anda dapat gaji full dari kantor masih ketawa Anda. Tapi begitu Anda mengalami seperti saudara-saudara yang lain, kematian, kehilangan saudara, kedukaan yang cepat nggak bisa diproses karena langsung kubur kan kalau kena COVID. Nggak ada penghiburan, nggak boleh. Sampai Anda habis ekonominya. Di situ Anda kalau sampai ke kayu salib di lututnya Anda, basically mimpi-mimpi besarmu dan keinginan-keinginan pribadimu akan sirna, kandas. Kandasnya kenapa? Bisa Anda kena marah, cuek, atau Anda bilang, aku serahkan deh mimpiku. Biar mimpimu aja yang terjadi, bukan mimpiku Tuhan. Anda ingat kan ya, waktu Abraham mendapat Ishak, bukankah mimpinya yang dinanti-nanti itu disuruh dibunuh, suruh matiin? Supaya mimpi Allah bagi Abraham total menjadi bapak segala bangsa terjadi. Bukan cuma bapak satu orang, atau bapak dua orang, Ismail sama Ishak. Tapi bapak segala bangsa, dan Sarah menjadi ibu segala bangsa. So Anda lepaskan mimpi-mimpi dan keinginan pribadi Anda. Itu kalau, jadi apa sih yang membawa Anda ke kayu salib itu? Di lutut Anda. Saya suka buku yang dari unknown writer. The Kneeling Christian. Kristen yang berlutut. Gak ada penulisnya, namanya gak ada. Dan kalau Anda sampai hancur dan udah deh gue lupain dah segala mimpi gue, aku berserah padamu. I think you can take control my life ya Tuhan ya. Di situ Allah akan impartasi kuasanya dan hope in Him, pengharapan kekal dalam Tuhan akan dihidupin loh. Makanya penderitaan itu, ketidaknyamanan, rasa sakit jangan dibuang, jangan ngomel. Jangan cari pelarian, kesibukan untuk menghilangkan rasa gak enaknya. Justru datang ke kayu salib. So, saya mau tantang Anda kalau udah lakukan ini di hari Kamis. Dengan cara apa sih Allah Bapa bisa membawa Anda ke lutut Anda? Menjadi the kneeling Christian. Di hadapan hadirat Bapa. Melalui kesulitan-kesulitan, melalui kemerosotan, moralitas, akhlak, dan kemunduran di dalam kehidupan Anda. Dulu belum mewah pakai mobil BMW, sekarang dijualin semua habis-habisan. Sekarang semuanya udah merosot, udah habis-habisan. How can God bring you to your knee? Gimana caranya Tuhan bawa Anda ke lututmu? Di tengah-tengah kesulitan ini, waktu Anda habis, gak tahu lagi, gak bisa mikir, gak bisa ngapa-ngapain. That's the time just to fall flat seperti Yesus. Mukanya ke tanah sampai kecetak tuh di tanahnya Taman Getsemani itu. Nah untuk ini kita mau belajar dari Ayub. Saya terus merenungkan di masa
5 tahun ini, terutama 2 tahun terakhir ini, I think Ayub is the best book untuk dibaca selama pandemi ini. I am blessed. Nggak ada buku yang seindah Ayub ini. Kita baca di sini ya. Ayub 2 ayat 7 sampai 10. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepala. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk garuk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekun ya engkau ya dalam kesalahanmu ya? Kutuk itu Allahmu, udah mati loh. Bayangin loh, di tengah seperti ini, imanmu diuji sama orang paling deket loh. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau terima yang baik dari Allah, tapi tidak mau terima yang buruk? Dalam kesemuanya ini gila ini. Ini Allah yang tulis loh. Ini kan buku tertua dari seluruh Alkitab, bukan Kejadian loh. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini a man of integrity. Zaman dulu udah ada a man of integrity. Beda sama orang yang self-righteous. Banyak orang yang merasa benar diri kayak orang Farisi itu. Tapi karakternya jauh dari Ayub. So hari ini saya mau bawa Anda kepada buku Ayub. Buku Ayub ini bicara mengenai orang kaya kelasnya Bill Gates, Warren Buffett zaman ini. The story of Job is actually the story of us all, kata Jonathan Edwards, penulis buku tipis yang membuat semua orang yang hadir di pertemuan dia tersungkur di kaki mereka, teriak karena berpada penginsapan dari firman yang kuat sekali terjadi pada mereka. Sinners in the hand of the angry God. So Jonathan Edwards berkata seperti ini. Kalau ada orang Kristen gak suka baca buku Ayub, dia gak akan kenal dirinya. Karena Ayub itu mengenai kita semua. Jadi Anda yang ngalami stres, depresi, pakai obat penenang segala macam, please lah ya. Anda justru mesti hadapi stres itu, rasa sakit, nyeri, gak kuat. Justru itu yang akan bawa Anda ke kaki salib, supaya Anda mati daging, supaya kesombongan, arogansi Anda, semua keluar itu dikasih ke kaki Tuhan. Karena Tuhan benci orang sombong. Tapi dia memberikan kasih karunia pada orang yang rendah hati. Justru di situ kalau pakai obat penenang malah mati rasa. Saya dirapat sama guru-guru sekolah saya berkata, jadi kalau gitu obat-obat penenang mematikan rasa orang. Jadi dia gak pernah tahu dong, dia gak sadar dia sakit. Betul, makanya jadi kayak orang hang. Jangan, bawa itu ke kaki Tuhan. Toh, memang Anda mesti dibawa ke situasi yang uncontrollable. Gak bisa dikendalikan. Tujuannya apa? To give you a blessing in disguise. Suatu kado yang terselubung. Apa itu kadonya? That God is here for you. Allah ada di sini for you. Ngapain pakai kekuatanmu? Keluar uang terus ke dokter terus. Beli obat terus buat apa? Dalam 1 hari loh si Ayub ini. 1 hari loh. Telah kehilangan keluarganya, kekayaannya, kesehatannya. Sehari. Seluruhnya. Tuh di Ayub 1 tuh. Anda kan sama saya ngalami badai gila loh. Tapi nggak langsung tuh. Begitu jadi lahir baru, jedret langsung habis semuanya. Saya kan nggak butuh uang. Waktu saya di tempat nangkap Tuhan Yesus. Enggak, saya nggak lagi ada dilema. Nggak ada lagi penyakit. Setelah lahir baru ada 8 tumor. Sudah terima Yesus diampuni, baru ada 8 tumor. 8 jendolan, 5 di kaki, di leher, 3 di selangkah paha. Sampai dokter Profesor almarhum Iwan Santoso, jagonya tumor kanker, angkat tangan. Sampai aku diomelin, lu gak minum obatku ya? Karena gak hilang-hilang. Tiap hari panas, badan 39, 40. Dites di rumah sakit MMC sampai akhirnya saya pergi ke Australia ke dokter spesialis di teman saya yang kenal sama dokter di sana. Masuk rumah sakit malah ketemu Tuhan. Sebelum pergi melalui Pak Eko Hidayat yang dikenalin oleh teman saya yang ngajak saya sebelum ke Australia makan sama-sama yuk. Terus saya bilang aku nggak bisa berdiri loh karena badan saya tuh goyang terus bisa jatuh. Anehnya saya pergi ke rumahnya. Dia lagi doain, ada hamba Tuhan lagi doain Pak Eko Hidayat. Doain putranya yang semuanya asma. Kita nunggu sampai jam 10 kan kitchen udah tutup. Sini nih, saya kenal ini si Indri nih. Saya belum Kristen, saya bukan Kristen, keluarga saya nggak Kristen waktu itu. Terus dia mau didoain apa? Tapi tiba-tiba di belakang saya karena rumahnya kan pakai loteng, pakai lantai 2, turun dari loteng. Saya nggak lihat ke mereka. Ada suara Kang Lesa melalui istrinya. Dan oleh bilur Yesus kamu sembuh. Keluar yang saya dengar bukan di telinga ini.
Saya dengarnya di perut. Seperti ada sumur kebuka. Duas. Keluar. Saya ketawa terus. Dan keluar kata-kata gini. Thank you Lord for your healing. Thank you Lord for your healing. Semuanya bilang, kok ketawa terus? Orang gila mabuk ya? Mabuk gimana? Orang ada alkohol kok. Besoknya terbang ke Australia. Ketawa terus sampai stewardess penerbangnya bilang, are you okay? Sampai saya mesti ke WC berkali-kali setelah take off, buka seat belt, saya ketawa di WC, tambah ketawa malahan. Kayak sumur tambah ketarik gitu. Masuk ke rumah sakit, masuk ke hotel, saya nggak tidur. Padahal 7 jam flight gitu. Dari hotel ke rumah sakit ke dokter spesialisnya. Saya ditemani bekas pacar saya, dia bilang, aku mesti pulang nih besok, mesti tanda tangan kontrak nih, gimana nih? Gak apa, pulang aja. Saya ketawa terus dia bilang, ayo okein. Kok gue pulang lu bahagia? Bukan bahagia karena lu pulang. Aku ada sesuatu jalannya, aku gak bisa ngomong. Belum pernah ngalami. Suster-suster Indonesia yang bekerja di rumah sakit itu dikhususkan ngelayani saya. Ibu halusinasi. Nggak apa-apa. Nanti saya kasih obat bobo. Nggak, saya bilang saya nggak halusinasi, ini beneran. Terus saya berlutut. Saya kan bukan Kristen, Alkitab ya belum punya. Saya ngalami perjumpaan Tuhan. Saya nggak sakit. Saya tidak ditangkap Tuhan lagi bokeh atau lagi sakit loh. Saya lagi di atas. Mau bekas pacar saya konglomerat apa bukan, saya lagi happy. Lagi gak kekurangan. Mayoritas Anda ikut Tuhan. Kalau udah tunggu bangkrut, salah motif bro. Ikut Tuhan karena Anda pilihan Tuhan. Bukan karena Anda butuh sesuatu. Of course nanti setelah ketemu baru sadar bahwa Anda butuh diampuni dari dosa Anda. Karena upah dosa maut. Tapi sebelumnya kan gak tahu. Masa kalau orang gak ada angin, gak ada hujan, bertobat loh, upah dosa maut loh. Ke neraka lu, itu onjok nomor 1 dong. Siapa lu gitu loh, emangnya hanya lu yang benar. Ngaco itu pengijilan kayak begitu. Nomor 1 yang orang mesti alami adalah the love of Christ, not the truth. Makanya jangan kebanyakan kumpulin kebenaran, ayat-ayat dikoleksi. Tapi jalaninya gak bisa. Justru sekarang 2 tahun pandemi is the time for you to follow the way. Jesus is the way. Ikutin si Eugene Peterson. Lihat ya si Ayub. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, anak orang kaya, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang, merampasnya serta memukuli penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, ayat 16, api telah menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitakan hal ini kepada Tuhan. Ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri loh yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Ayat 18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Ini kayak Hurricane Katrina kali ini. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Maka ayat 20. Berdirilah Ayub. Pernah gak Anda ngalami kayak begini? Jadi jangan ngomel, jangan ngeluh kalau belum seperti Ayub. Ayub aja sebetulnya orang yang layak dan berhak mengeluh. Dia gak ngeluh. Nanti ngeluhnya baru di Ayub pasal 3. Karena Ayub 7 dia jelasin, di Ayub 7 dia baru ngomong. Aduh, karena kepedihan jiwaku, kepedihan hatiku, gue gak kuat, gue mesti ngomong di mulutku. Tapi di awal pertama enggak, ditemenin 7 hari sama temennya, nggak ngomong apa-apa. Temennya sampai nangis ngeliat kondisi dia. Maka berdirilah Ayub ayat 20 lalu mengoyak jubahnya, cukur kepalanya, kemudian sujud dia dan menyembah Tuhan, bukan kabur dari Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan ngambil. Terpujilah nama Tuhan. Well, bukankah kita mesti belajar dari Ayub? Jangan belajar dari pendeta yang belum pernah ngalami ini. Gak semua yang namanya PDT, hamba Tuhan, gembala, pernah ngalami begini. Saya ngelewatin sih 6 tahun ini.
Very very scary. Oke. Nah, tapi saya nggak berdebat sama orang yang menyerang saya, ngapain? Kita nggak bisa rubah orang kok. Tapi Tuhan bisa rubah saya. Makanya penderitaan 6 tahun ini, saya peluk, saya bersyukur saya ngalamin penderitaan. Karena mbak saya lututnya tuh kaki salib. Bukan lutut aja, sampai muka ke lantai. Dalam kesemuanya ini, Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia nggak nyalain Tuhan. Bukankah selama ini orang berkata, where is God? Tuhan di mana sih? Aku udah setia loh selama ini melayani di gereja, bantu gereja, nyumbang, bangun gedung ibadahnya, nolong keluarga pendeta. Kok dibiarin begini? Ya, kalau si Ayub, dia nggak nuduh Allah. Mulutnya nggak ngomong dosa. Dosa itu dimulai dari mulut, saudara. Pengkhotbah 5 jelasin itu. Sebelum orang berbuat dosa, mulainya di mulut. Jadi Anda kalau dengerin orang ngomong, perhatikan baik-baik karena dia akan lakukan itu. Apakah Anda pernah alami kehilangan-kehilangan yang besar dalam satu hari seperti Ayub? Saya jamin, never. Betul kan? Never. Udah, jangan komplain. Penderitaanmu belum separah si Ayub. Jangan komplain. Faktanya, apakah ada penderitaan dalam hidupmu? Udah pasti. Nggak mungkin nggak ada penderitaan dalam hidup Anda. Kalau ada orang ikut Tuhan nggak mengalami penderitaan, ya bukan manusia, berdosa artinya. Ingat loh ya, walaupun saya ada gelar pendeta, rasul kayak nabi kayak gembala kayak, udah deh. Ini manusia tanah liat nih. Kalau aku mati aku ke kuburan tuh jadi pak kapur lagi. Yang Tuhan tertarik bukan panggilannya, bukan urapannya. Kenapa? Lah urapannya kan milik Tuhan, itu kan dikasih Tuhan. Karunia Roh Kudus kan dikasih Tuhan. Itu bukan milik saya, miliknya Roh Kudus. Yang Tuhan interest adalah bejananya ini serupa gambar Kristus apa enggak. Supaya pesan-pesan Tuhan karunia gak salah ngomong. Gak keselip. Justru malah yang terjadi begitu ada karunia merasa, manusia itu merasa hebat banget, lebih tinggi dari semuanya loh. So hari ini saya mau bagikan kepada Anda semuanya. Apakah Anda ini telah mengalami kehilangan gak sih selama ini? Karena kalau nggak ngalami kehilangan nggak ada kesedihan. Terus Tuhan kasih Anda emosi sedih buat apa? Tuhan kasih emosi berduka itu kehilangan itu kenapa? Buat apa dikasih kalau nggak ada gunanya? Coba ya kita lihat ya bahwa kita semua betul-betul akan mengalami kehilangan melalui kematian saudara. Ya dulu zaman COVID 2 tahun ini apa enggak ngeri enggak sih? Ada badan khusus yang dibikin oleh pemerintah untuk melaporkan pasiennya meningkat apa menurun. Semua wisma atlet penuh apa enggak. Hotel-hotel yang udah dibuka buat umum untuk free pelayanan dilayani dengan cuma-cuma. Nah, Anda bisa lihat enggak tuh banyak yang meninggal. Kasihan loh keluarga-keluarganya. Ya, YouTube penuh. Jadi kalau dikatakan orang sebagai orang anak Tuhan nggak ngalami kehilangan, ya mimpi kali ya. Jadi sebagai anak Tuhan yang berjalan sama Tuhan, Anda nggak exempt, Anda nggak diperkecualikan dari mengalami COVID. Ya tidak. Saya bersyukur di vaksin terakhir baru tadi vaksin kedua. Oke, selama 2 tahun saya praktek day by day, Tuhan memang ada dalam saya. Mau dibungkus kayak apapun, jalan-jalan pakai APD saya. Tuhan pelihara saya. Nah, lihat ya. Pilihannya gini loh ya. Kalau Anda ngalami kehilangan, kedukaan, kematian dan sebagainya. Jangan dimatiin rasanya. Anda bukan manusia tuh. Sisi manusiawimu dibunuh tuh. Anda bukan benda, Anda bukan kamera, Anda bukan komputer. Pilihannya ada 2. Mungkin Anda pakai obat penenang kalau Anda tuh hancur hidupnya. Pilih untuk hancur. Tapi untuk Anda yang seperti saya, pilih untuk hidup. Bahkan Tuhan buka kesempatan kedua bagi saya, kesempatan baru dan perubahan yang mendalam dalam Kristus. Ini dalam perubahan saya. Wow, aku nikmati. Anda cuma punya 2 pilihan itu. Nah, contoh ya, fakta-fakta bahwa kita akan mengalami kehilangan secara perlahan-lahan sepanjang masa kehidupan kita. Sampai berapa tahun terserah. 1, kehilangan apa yang Anda alami? Anda kan kehilangan masa mudamu kan? Kayak saya kan udah 65 tahun nih. Oke, bulan ini. Nah, tambah. Rambut hitam jadi putih. Dicabutin keluar lagi. Dicat keluar lagi.
mau nggak bisa dilawan. Itu tumbuhnya putih terus tuh. Oke. Kulit halus, mulus, kenceng, turun ke bawah. Bisa kendor, kempot, kerut. Mau ditarik kek. Belum pernah sih pakai botol-botol pakai benang ditarik, belum pernah sih. Oke. Ditarik kayak apa? Tumbuh lagi sel yang tua. Tumbuh sel baru, copot sel tua. Tumbuh sel baru. Ya, habis jutaan men. Udahlah, mendingan kasih orang-orang yang butuh pertolongan yang nggak mampu bayar rumah sakit buat COVID-nya kita bantu. Kita lihat kita mengalami kehilangan saudara kandung dalam kecelakaan. Pernah nggak Anda ngalami gini, saudara Anda yang meninggal karena kecelakaan? Pernah dong. Kehilangan orang tua yang kita kasihi. Aku udah kehilangan papi 20 tahun yang lalu. Aku sangat dihibur adanya mamiku 93 tahun. Kehilangan mimpi besar Anda. Kakakku yang tertua di dalam pembicaraan EHS, dia sharing. Aku tuh kehilangan mimpi besarku. Aku bersyukur anak-anakku bisa berhasil akademisnya dan kerjanya bagus. Ya aku dihibur, tapi kan nggak bisa menggantikan mimpi besarku kan ya. Karena itu mimpi kan pribadi. Kakak saya 68 tahun. Saya bilang mimpimu belum pernah hilang. Kamunya terhilang dari Tuhan, iya terhanyut. Keempat, saya kehilangan stabilitas dan rutinitas kita dalam proses transisi. Ini kan goncang nih ya, banyak orang suka stabilitas. Kalau manusia sih sebetulnya diciptakan Tuhan suka berubah sih, karena suka bosenan. Tapi begitu yang udah stabil, udah aman kayak keuangan, kesehatan, rutinitas, ngatur rumah tangga, udah gini ya, jangan berubah lagi loh. Wah, itu banyak luapan-luapan Gunung Semeru, bukan di Semerunya, di batin kita. Kehilangan kemudaan kita, terjadi bunuh diri. Saya melayani satu gembala, istrinya datang ke kamar saya di pastori ya, yang dia ngomong mengenai anaknya bunuh diri. Saya kaget loh. Pasangan berselingkuh, hilang kan kesejahteraan, kepercayaan, perceraian, perampingan, tiba-tiba terjadi perampingan di perusahaan. Anda mendambakan anak satu-satunya yang udah lama gak keluar, pas lahir cacat. Teman dekat mengkhianati Anda. Rindu untuk memberikan keturunan anak berapa ternyata mandul. Atau mungkin Tuhan tutup kandungan Anda seperti Sarah dan Hana. Siapa tahu. Belum tentu mandul seperti dokter ngomong. Dokter sih pasti ngomong mandul karena Tuhan tutup, betul gak? Yang Anda yang belum punya anak, jangan frustrasi, jangan paksakan pakai kekuatanmu. Lihat Hana, lihat Sarah. Pelecehan, kehilangan ingatan, mengalami gangguan kesehatan mental. Hancur rumah tangga, hancurnya rumah karena bencana alam. Nah, ini kan umum ya, kalau nggak ada surat kabar ya. Gak ada acara TV berita dalam dunia. Kalau nggak ada kehilangan kayak gitu loh, itu kan materi yang cocok buat siapa channel berita paling top di Indonesia, di dunia, betul gak? Karena paling gini, paling duluan keluarnya. Wah itu kan gerilya ngirimin semua wartawannya tuh, betul gak? Sementara orang yang ngalami apa? Kita berduka atas banyak hal yang tidak bisa kita atasi. Bedanya sedih sama berduka tuh jauh ya. Kalau berduka tuh sesuatu yang Anda cintai, Anda pegang, andalan Anda. Anda mesti berpisah kayak orang kaya muda tuh, yang kepingin ikut Tuhan, mau masuk kerajaan surga. Tapi disuruh jual semua hartanya, kasih janda-janda miskin yang kesusahan dan yatim piatu. Dia sedih, dia berduka. Kalau bahasa Inggrisnya sorrowful, grieving. Dia belum siap berpisah. So, kita bisa berduka atas banyak hal yang tidak bisa kita atasi. Nah, begitu kita sadar kita nggak bisa atasi sendiri pakai duit, pakai koneksi, pakai keuangan kita temukan bahwa kita tuh memiliki keterbatasan alias limitasi. Sehebat-hebatnya Anda, sekaya-kayanya Anda, seterdidik jeniusnya otak Anda itu limited. Anda nggak hidup selama-lamanya. Kepandaianmu ada yang ngalahin. Anda bukan terpandai dan orang nggak bisa hidup tanpa Anda. Perusahaan akan mati kalau Anda mati. Nggak ada kayak gitu. You are limited. Yang bisa hidup sekekal-kekalnya dan mengatur seantero alam semesta. Orbit-orbit tanpa goncang sementara bumi goncang sama si Omikron. Itu cuman Allah. Anda bukan Allah. Jadi keterbatasan nyadarin kita bahwa kita bukan Allah. Kita manusia debu. Nah pada waktu kita sadar ini semua di luar kendali kita. It is out
of our control. Nah, waktu kita sadar ini udah di luar kontrol kita, Anda mengalami apa? Kesadaran. Di mana Anda akan kesadaran diperoleh bahwa Allah lah ternyata yang pegang kendali. Makanya kalau Anda belum sadar Allah pegang kendali, ya semuanya kan diberesin maunya sendiri, pakai kekuatan sendiri. Cara Anda sendiri bagaimana jadi Allah di perusahaan itu, di keluargamu, di gerejamu. Mau ambil alih kayak kakak sulung tuh loh. Masa bapaknya mau diambil alih? Sini, ngatur duit aja nggak bisa, ngatur harta nggak bisa. Udah tahu tuh adik bungsu ngabisin hartamu sepertiga loh. Ke pelacur, pulang bokeh, dirayain pakai sapi Tambun. Aku yang setia dengan tekun bekerja sesuai perintah Bapak dan peraturan Bapak. Dirayain dengan temen gak pernah. Kambing aja gak dikasih. Aku cuma minta kambing kalau dipesain. Ini anak apa dikasih ke sapi Tambun. Jadi sapi Tambun lebih mahal. Itu anakmu tuh. Kalau ngomong kayak gitu kakak sulungnya. Itu anakmu tuh. Kayak Saul ngomong ke Samuel. Itu tuh kasih tahu ke Tuhan Allahmu tuh. Aku bertobat. Sana kasih tahu Tuhan Allahmu. Ini kan mulut yang gak kenal Tuhan loh. Si kakak sulung gak kenal bapaknya seperti anak bungsu. Dua-duanya hilang. Tinggal di rumah melakukan perintah bapaknya. Tapi gak mau ada hubungan intim. Hubungan sayang sama bapaknya. Malah hajar menghakimi bapaknya. Ngatur duitnya gak bisa loh. Sini gue yang ngatur sini. Aku lebih pintar dari kamu. Gila gak tuh? Hati-hati loh. Ternyata di dalam kita semua ada anak sulung, anak bungsu dan anak sulung. Dua-duanya tidak peduli hubungan intim sama Bapak. Makanya day by day bergoncang. Ini kan keintiman. Nah, yang mereka mau apa menjadi anak Bapak itu? Cuman hartanya, kedudukannya. Dia nggak cinta bapaknya. Bapaknya cinta anaknya gila-gilaan. Karena kepada keduanya bapaknya ngapain, saudara-saudara? Dia yang keluar jemput anaknya. Jadi Yesus menceritakan Lukas 15 anak terhilang itu buat apa? Maksudnya kedua anak terhilang. Jangan cuma satu. Sebetulnya buat apa? Menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai pengikut jalannya Yesus harus seperti bapaknya. Jangan seperti kedua anaknya. Jadi kehilangan dan kedukaan dapat menjadi a blessing in disguise. Atau disebut bahasa Indonesianya berkat terselubung. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, Anda yang kehilangan pikiran-pikiran yang salah tentang Allah, tentang gereja, ya bersyukur ya. Dulu saya pikir gereja itu kayak gini, ternyata kenyataannya nggak ada. Jadi image yang salah, ilusi yang salah, ya hapus saja saudara-saudara. Oke? Nah, setelah mentaati penerapan Alkitab, ikut PA, pedalaman Alkitab, komsel, nyumbang, jadi asyir, nyumbang persembahan khusus, perpuluhan, buah sulung, udah lakukan semua deh tuh. Ya akhirnya terjadi kekacauan, kehancuran, penderitaan. Terjadinya ternyata ya kok gak ada apa-apa ya. Kok aku gak seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di suratnya ya. Bahwa kita akan menjadi yang dikasihinya. Kita akan mengenal satu sama lain dengan kasih Allah yang besarnya, tingginya, lebarnya, dalamnya itu tidak dapat diselami, tapi kita akan mengasihi seluruh komunitas Tuhan. Kok ini malah cekcok, malah perang Shaolin, perang silat lidah. Kok begitu sih dalam gereja sendiri akhirnya terancam hanya untuk menyadari bahwa kita semua, menyadari ke kita bahwa semua itu hal itu sangat bodoh dan bahkan mungkin salah. Aktivitas di gerejamu belum tentu benar loh, karena gak bikin kamu menjadi pengikut jalannya Yesus. Mengikuti orang, makanya takut sama orang. Pernah gak Anda merasa dikhianati oleh tradisi gereja? Pemimpin gereja? Atau bahkan Anda tuduh Tuhan menipu aku? Baru sadari di saat itu, Tuhan itu lebih besar ya, dan lebih tak terpahami dari yang kita pikirkan. Kupikir ikut gereja jadi begini, jadi penuh kasih sayang begini. Wah, malah kita dimaki-maki, malah dirajam batu, malah dituduh, malah dikhianati. Wow. Mulai hari itu Anda hilang ilusi tentang keluarga baru Anda, keluarga Yesus. Itu gereja. Saya percaya yakin Anda semua yang di sini sudah pindah gereja berapa kali. Anda gak pernah permanen satu gereja. Gereja itu terdiri dari orang-orang gak sempurna, Bapak Ibu. Gereja kan bukan gedung, pakai sound system mutakhir, lampu, asap, ya,
lampu strobo, sound, mixer sound yang keren, kamera yang mahal-mahal untuk memberikan gambar yang prima. Itu kan barang, nggak ada nyawa. Gereja kan Anda dan saya dan jemaat saya. Tapi yang diadu domba sama setan siapa? Ya di dalam itu, terhadap otoritas. So setiap orang yang tinggal dalam komunitas orang percaya, cepat atau lambat pasti akan mengalami pencerahan. Pencerahan bahwa gereja itu enggak seindah sempurna yang kau pikirkan. Dan duka cita itu mengikuti. Di setiap orang yang ke gereja lokal pasti ada duka cita. Pasti ada benturan, pasti ada kehilangan, pasti ada rasa dikhianati. Saya mengajar buku EHS ini, para gembala-gembala yang hadir. Saya terenyuh, hancur, remuk. Saya bilang, saya minta maaf ya. Kalian tuh udah, satu murid saya kan 83 tahun. Kalian tuh sudah 83 tahun. Usianya sekarang 14 tahun ikut gereja Ibu Indri. Saya minta maaf ya. Karena ternyata saya belum tahu bagaimana Tuhan merubah saya. Saya mengajarkan firman, benar firmannya gak akan gagal. Kayak Filipi 1 ayat 18, Paulus berkata waktu dia di penjara. Ada orang yang ngenyek dia. Masa orang membagikan firman di penjara? Pasti ada dosa tuh. Pasti ada gak benar tuh. Persis kayak Ayub. Udah borok, dikerok pakai beling. Yang keluar tulang sama kulit. Tulang itu kelihatan. Persis kayak Yesus di kayu salib terpaku. Temennya berkata, gak mungkin lah Ayub. Kalau gak ada dosa kamu gak mungkin lah begini. Pasti lo ada dosa. Udahlah lo jangan sok suci lah. Anda tahu? Paulus ngalami yang sama. Ada orang tuh khotbah dari hati yang dengki. Dan dia benci sama saya. Tapi gak apa-apa lah. Tapi kan dia kutip ayat. Dan itu ayat gak kembali sia-sia kepada Tuhan. Gak mungkin. Tetap ada keselamatan karena firman dibagikan. Walaupun oleh orang dengki. Supaya aku lebih sengsara hidupnya di penjara ini. Tapi enggak. Justru penjara ini membawa Injil lebih maju. So di 2 menit terakhir waktu kita. Keistimewaan kenapa sih kok Ibu Indri membagikan pakai kitab Ayub? Nah, keistimewaan dari kisah hidup Ayub ini menarik saudara-saudara. Kenapa? Anda mesti kritis ya bacanya ya. Natur dari penderitaan yang dialami Ayub semestinya dia tuh gak alami. Sebab dia tuh gak pernah dosa pakai mulutnya. Gak pernah ngutukin Tuhan loh. Gak pernah nyalain Tuhan loh. Ayub gak bersalah. Katanya temennya karena dosa. 3. Tidak ada hubungan antara dosa dan besarnya penderitaan Ayub. Sama sekali gak adil. Gak ada apa yang dialami. Anda pernah tanya gak kalau Anda jadi Ayub? Gimana ya Allah yang kasih dan baik itu? Katanya Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 dan ayat 8. Mana sih Allah? Gak kerasa lagi hadiratnya. Mengapa kok dia memalukan seperti ini kepada Ayub? Kok Ayub dipermalukan sih? Kita lanjut ya di hari Kamis jam 5 sore. Saya mau kasih pertanyaan nih kepada Anda. You answer this question. Ada kok di buku EHS. Supaya Anda jangan jadi pendengar saja. Bacanya pelan-pelan ya sambil didoakan. Dan lihat dirimu ada di situ enggak. Nanti kan Anda ketemu Tuhan. Dan Tuhan akan ubah Anda. Sembuhkan luka batin. Dari orang yang mengkhianati engkau. Membunuh engkau, mencaci maki engkau, membuang. Terserahlah. Tuhan akan sembuhkan engkau. Nanti kesaksian akan Tuhan lebih indah daripada ngomongin orang yang nyakitin Anda. Nanti Anda akan ada empati sama orang yang nyakitin. Pertanyaan kepada Anda sebagai penutup. Nomor 1. Bagaimana Anda menanggapi kehilangan yang luar biasa seperti itu? Seandainya Anda Ayub dalam 1 hari hilang semua. 10 anak mati. Kekayaan habis ludes. Dia tinggal di pinggir tumpukan sampah. Dengan badan kurus kering, tulang keluar semua. 2. Bagaimana Anda berduka jika Anda Ayub? Cara berdukanya gimana? Kita ketemu di hari Kamis ya, jam 5 sore. Saya tunggu loh jawabannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga. Banyak orang berkata pengalaman Ayub gak adil engkau. Jahat engkau. Tapi aku mengalami engkau adil. Karaktermu gak pernah berubah. Sekalipun nasib kami, pengalaman perjalanan menuju destiny menyakitkan sekali, mengerikan sekali. Terhempas kami loh, terombang-ambing dalam puncak ombak itu loh. Tapi kok bisa tidur loh di buritan kapal itu?
justru kita melalui badai ini dibawa kepada ketenangan daripada Yesus yang tidur di buritan kapal di tengah badai. Justru aku melihat keadilanmu, kasih sayangmu yang gak pernah gagal. Terima kasih ya Bapa, buat setiap pembelajar firman, pendengar yang setia, ngalami kebaikan Allah. Kasih sayang Allah seperti Yakobus 5:6 ayat 11. Yakobus 5:11 yang mengatakan ketekunan Ayub, kesabaran Ayub. Karena Allah penuh kasih sayang dan kesabaran. Dia beri yang terbaik bagi Ayub akhirnya. Terjadilah pada kami dan para pembelajar firman. Di dalam nama Yesus. Segala hormat pujian kami kembalikan bagimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Well, sampai jumpa lagi hari Kamis jam 5. Tolong dijawab ya. And thank you untuk bergabung dan kesetiaanmu. Tuhan berkati.